Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Nur Rohman, PPLK dari Unsab Sumedang ya, yang di sini akan mengimpal pelajaran sistem pengapian untuk kelas 11 TKRO ya. Dan kita lanjut ke materi. Terus kita lanjut ke pengertian sistem pengapian konvensional. Ya. Nah, sistem pengapian konvensional adalah sebuah rangkaian mekatronika sederhana yang dibuat dengan tujuan untuk membangkitkan percikan api pada busi pada interval waktu tertentu. Percikan api pada busi dapat terbentuk karena adanya tegangan listrik, tegangan tinggi yang mengalir melewati elektroda busi. Tegangan energi listrik tersebut mencapai 30.000 volt DC sehingga dengan celah sekitar 0,8 mm pada elektroda busi akan timbul lompatan elektron yang berbentuk percikan api. Namun, percikan api tersebut hanya diperlukan saat langkah usaha saja. Untuk itu, ada rangkaian memutus arus yang akan mengatur waktu busi untuk memercikan api sehingga busi tidak selamanya menyala. Selanjutnya kita menuju komponen sistem pengapian. Yang pertama itu ada baterai, ada kunci kontak, ignition coil, distributor, kontak point, vacuum advancer, governor advancer, kapasitor, kabel busi, dan busi. Fungsi baterai sebagai sumber arus. Mengapa baterai masuk ke komponen pengapian? Ini ya, bukannya baterai itu komponen kelistrikan. Memang ya, dan sistem pengapian salah satu kelistrikan mobil, jadi semua yang memerlukan arus listrik harus menyertakan baterai sebagai komponennya. Tegangan baterai normal adalah itu 12 volt. Entah pada sepeda motor atau mobilnya gitu ta. Jadi sama ya, yang membedakan itu pada tegangan pada dayanya yang memiliki satuan watt ya. Jadi yang membedakan aki atau baterai motor dan mobil itu dari dayanya yang melainkan satuan watt ya. Ini karena daya listrik pada mobil itu lebih besar. Selain sistem pengapian, ada pula sistem penerangan dan aksesoris yang memerlukan daya listrik besar. Yang kedua itu kunci kontak. Kunci kontak pasti kita tahu ya, kunci kontak itu apa. Di motor, di mobil itu adalah kunci kontak. Atau saklar ya, ini saklar. Beberapa dari kita mengenai kunci kontak sebagai alat penstarter mesin atau komponen untuk menghidupkan starter mesin. Tapi bukan hanya itu. Fungsi ignition switch atau kunci kontak pada lubang ignition ada 4 posisi. Yaitu posisi off, ada posisi AC, ada posisi on, dan posisi ST. Pada posisi AC, sistem pengapian masih belum aktif, dalam artian belum ada arus yang memasuki coil primer ya. Listrik baru akan masuk ke coil primer saat kunci kontak kita posisikan pada posisi on. Pada posisi ini, bukan hanya coil primer yang mendapatkan arus terlebih dahulu, tapi seluruh sistem utama kendaraan juga sudah siap diaktifkan. Seperti lampu sen ya, lampu penerangan lah, semuanya
semua lampu penerangan bisa diaktifkan kalau posisi kontak itu sudah on. Terus yang ketiga itu ya ignition coil. Ignition coil komponen yang paling penting ya. Ini ignition coil ini komponen yang paling penting karena mengusung fungsi sebagai trafo step up atau menaikkan tegangan baterai. Nah, dari baterai 12 volt mengalir ke ignition coil itu mencapai 12.000 volt ya. Bisa mencapai 12.000 volt sampai 20.000 volt. Terus ada distributor. Distributor pada sistem pengapian konvensional, distributor menjadi komponen yang digunakan dalam hal timing dan FO. Distributor terdiri dari proses yang terhubung dengan cam. Cam ini dipakai untuk memusnahkan aliran arus dari koil primer. Sementara itu, di bagian tutup distributor akan ada temui dua komponen utama yang berkaitan dengan firing order, yakni rotor dan distributor cap. Rotor merupakan komponen konduktor yang membagikan output dari koil ke kabel busi sesuai FO, sementara distributor cap merupakan pangkal dari kabel busi untuk menyalurkan dan menerima output koil ke rotor. Nah, ya distributor, terus kontak point. Kontak point atau platina ya. Platina. Kontak point atau break point atau platina merupakan sebuah plat mirip saklar yang dapat terputus dan tersambung. Untuk apa fungsinya? Ini seperti prinsip kerja koil, di mana untuk menghasilkan tegangan output yang besar perlu dilakukan pemutusan arus primer sesuai dengan sudut pengapian. Nah, cara kerja kontak point yakni dengan memanfaatkan cam yang menyentuh kaki ebonit. Saat kaki ini tersentuh cam, maka kontak akan terputus. Ya, kontak ini juga familiar disebut platina karena memakai logam platina pada ujung kontaknya. Ya. Terus ada vacuum advancer. Vacuum advancer bertugas pada bagian spark advancing atau pengubah timing pengapian. Mengapa timing perlu diubah? Ini bertujuan untuk menyesuaikan kondisi mesin dengan pengapian. Misalnya pada saat mesin membawa beban berat, nah, kondisi ini akan menimbulkan gerakan piston yang lambat meski katup gas terbuka penuh. Nah. Terus governor advancer juga sama seperti vacuum advancer. Fungsi governor advancer adalah mengubah timing pengapian mesin berdasarkan RPM. Kondisinya apabila RPM tinggi, maka timing pengambilan harus dibuat lebih awal agar tidak terjadi knocking dan slap ignition ya. Terus ada kapasitor. Ini kapasitor. Tuh, yang kotak ini kapasitor tuh. Yang kotak atau yang bulat panjang ya seperti tabung itu namanya kapasitor. Tuh, kapasitor atau kondensor merupakan komponen elektronika yang memiliki kemampuan menyerap arus dan mengeluarkan saat diperlukan. Jadi itu parantina menyerap arus dan mengeluarkan saat diperlukan. Terus kabel busi memiliki bentuk dan kemampuan berbeda dengan kabel-kabel umumnya. Kabel ini biasanya terbuat dari tembaga berdiameter besar dengan isolator yang tebal. Nah, jadi itu lamun misalnya tegangan tinggi itu mau bisa nyamber atau kena langsung ke badan.
Nah, ini karena kabel busi akan menghubungkan tegangan super tinggi dan output coil, sehingga diperlukan kabel yang memiliki daya tahan besar. Kabel busi. Terus ada busi ya, di sini busi. Pasti kalian tahu ya busi. Busi komponen terakhir pada sistem pengapian mesin bensin ialah busi atau spark plug. Busi terdiri dari sebuah core atau batang elektroda sebagai penerima arus listrik dari output coil dan massa yang terletak pada bodi busi. Celah yang Anda lihat pada busi itu celah antara ujung elektroda yang memiliki listrik positif dan ground yang memiliki listrik negatif. Nah, listrik. Yuk, kita lanjut ke cara kerja. Dan kita harus tahu apa saja komponen yang ada di sini. Yang ini baterai, terus kunci kontak, terus ignition coil, terus platina atau breaker point, rotor. Ini rotor sama platina ini ya satu komponen distributor. Terus ada busi. Ya, cara kerja sistem pengapian konvensional yang pertama itu ya, arus baterai ketika kunci kontak dibuka, arus baterai akan mengalir ke ignition coil ya. Arus baterai akan ketika kunci kontak dibuka atau on, arus dari baterai itu akan masuk ke ignition coil. Ini ignition coil. Selanjutnya arus dari ignition coil ini mengalir ke kumparan primer. Ignition coil dan kemudian menuju ke massa bodi saat platina tertutup ya. Saat platina tertutup, bodi mengalir ya ke sini ini. Cam lobe terhubung dengan crankshaft dan mempunyai tonjolan sesuai dengan jumlah silinder. Ini ya. Cam lobe yang terhubung dengan crankshaft dan mempunyai tonjolan sesuai dengan jumlah silinder berputar membuka dan menutup kontak platina. Ini itu akan berputar ya. Ini cam lobe. Terus yang satu lagi ini kondensor dari sini ya. Kondensor berfungsi untuk menyimpan tegangan listrik. Sementara pada saat kontak platina membuka, ini kontak platina membuka untuk mengurangi loncatan bunga api agar kontak platina tidak cepat aus. Ini kondensor, ini cam lobe. Tuh, saat cam lobe mendorong kontak platina, ini tuh berputar sesuai arah jarum jam. Saat cam lobe mendorong kontak platina, maka kontak platina akan terbuka sehingga arus yang mengalir ke kumparan primer akan terputus dan kemagnetan kumparan primer hilang secara tiba-tiba. Ini berputar. Nah, ini platina nih. Ini platina. Ini akan berputar ya sesuai arah jarum jam. Selanjutnya hilangnya kemagnetan pada kumparan primer akan membangkitkan konduksi tegangan tinggi pada kumparan sekunder sehingga merubah tegangan 12 volt
menjadi 20/30 kV atau kilovolt ya. Dari sini ke platina. Nah, ini platina ya. Terus listrik tegangan tinggi yang dihasilkan kupalan sekunder kemudian diteruskan ke distributor. Ya, distributor itu ini nih. Ya, kalau ini namanya rotor ya. Rotor. Saat rotor berada tepat di depan distributor poin, maka listrik tegangan tinggi akan loncat pada celah antara rotor dan poin. Ini rotor. Ini akan berputar ya. Rotor berputar. Tuh, jadi tegangan tinggi akan loncat pada celah antara rotor dan poin. Tegangan tinggi kemudian diteruskan ke busi oleh kabel busi dan menyebabkan terjadi perbedaan tegangan antara elektroda positif dan elektroda negatif. Nah, jadi yang pertama itu dan nomor 1, terus nomor 3, keempat, terus nomor 2. Ya. Tuh, listrik tegangan tinggi akan terus mengalir pada elektroda positif busi yang berada di dalam insulator. Sini teh. Dari insulator. Nah, sini insulator, sini. Ini ground elektroda. Nah, ini ground elektroda nih. Mungkin itu saja ya. Kalau kurang jelas mohon dimaafkan dan bisa ditanyakan langsung lewat Japri ya. Yuk, terima kasih.